Kenapa batas itu? Ada batas ininya. Kenapa aku jongkok? Oke, tadi, oh my god, tadi kapan ya? Sore deh. Sore aku selesai baca lukisan Dorian Gray. Ini aku belum bikin reviewnya besok. Terus sekarang aku mulai baca The Burning God. Ini sebenarnya aku udah mulai baca itu waktu setelah dari perpus itu kan aku ke cafe bentar, terus aku udah mulai baca. Cuman sekilas doang, terus habis itu aku memutuskan untuk baca ini aja lebih dulu daripada yang ini. Terus habis itu aku tinggal kan. Terus aku baca ini kan sampai selesai. Jadi aku tadi ini mulai membaca ini ulang dari awal banget. Terus aku juga sekalian sambil mengingat-ingat 2 novel sebelumnya karena udah lumayan lama ya, gak lumayan banget sih. Nggak lama banget sih, paling cuma sebulanan yang lalu aku selesai baca yang apa namanya, The Dragon Republic, dan itu sebagian besar ceritanya aku ingat, cuman endingnya mungkin ya aku agak lupa. Untungnya kemarin itu aku cek di Ipusnas, ternyata yang The Dragon Republic itu available satu, jadi aku pinjam, terus aku baca ulang bagian yang akhir, bagian penutupnya, bagian endingnya. Terus habis itu aku ngerasa udah lumayan oke, lumayan ingat, jadi aku memberanikan diri untuk membaca ini. Dan aku baru baca epilognya sih, prolognya sih, kan aku selalu kembali antara epilog sama prolog, padahal itu adalah pengetahuan umum. Jadi aku baru baca pembukaannya, baca prolognya sampai di sini. Ini bagian 1 belum aku buka. Jadi ini aku bakalan baca novel ini, semoga aku bisa menyelesaikannya dalam waktu 5 hari, karena 5 hari ke depan itu 5 hari lagi itu waktunya aku ngembaliin. Dan ini novel yang tebel banget, ini total sampai di bagian endingnya itu 666 halaman. Jadi harusnya sehari itu aku baca lebih dari 100 halaman. Semoga aku bisa menyelesaikannya, tapi biasanya kan aku baca itu agak lambat ya, tapi nggak tahu lagi, semoga aku bisa kebut sebelum aku harus mengembalikan ini, karena kalau aku harus pinjem di Ipusnas itu sampai sekarang susah banget untuk dapat novel ini. Jadi ini
ini hari kedua aku baca novel ini, dan aku kan rencananya menyelesaikan untuk baca novel ini dalam waktu 5 hari. Karena total halamannya itu ada 666, jadi udah aku hitung kemarin itu aku harus baca per harinya itu ada sekitar 133, berapa halaman. Dibulatkan aja jadi 135 halaman. Dan ternyata kemarin itu aku baru baca sampai ke tepat 100 halaman, jadi kurang. Mungkin hari ini aku bakalan kebut lebih banyak lagi, karena toh hari ini mumpung di hari Sabtu weekend, jadi aku nggak ngerjain apa-apa insya Allah. Jadi semoga aku bisa, setidaknya hari ini aku bisa membaca itu 150 halaman, kalau bisa lebih, untuk menutupi kekuranganku kemarin. Jadi seperti itu. Terus untuk novel yang sebelumnya, yang Lukisan Dorian Gray itu aku belum bikin reviewnya kemarin. Ternyata aku nggak sempat kemarin, jadi nggak tahu kapan. Mungkin kalau nggak nanti ya entahlah. Pokoknya semoga aku bisa membuat review terakhirnya itu sesegera mungkin biar aku nggak keburu lupa. Terus aku mau nunjukin pembatas buku yang aku pakai untuk novel yang ini. Jadi untuk novel yang ini, karena novelnya kan cukup besar, ukurannya gede gitu loh, lebar daripada novel yang Dorian Gray ini kan lebih kecil. Kalau yang untuk Dorian Gray aku pakai pembatas bukunya, nah jatuh kan yang ini. Jadi ini pembatas buku yang aku buat yang paling kecil sejauh ini, kurasa. Terus habis itu untuk yang novel yang ini, untuk menyesuaikan ukurannya, jadi aku memilih untuk pakai pembatas buku yang seperti ini. Dan ini aku milih warnanya itu yang bagiku cukup sesuai, cukup cocok sama novelnya. Karena covernya itu kan warnanya ada kayak orange, kayak gini-gini. Terus sebenarnya ada kayak biru, abu-abu kayak gitu. Cuman biru abu-abunya ini kayak ya aku anggap hanya sebagai latarnya. Yang on point banget itu berdasarkan judulnya sama yang ini, sama gambar phoenixnya itu kan warna orange. Jadi aku pilih ini. Ini sebenarnya ada 3 jenis warna orange. Ini orange muda, orange agak tua, terus habis itu ini agak kayak warna brick, agak kayak warna merah bata. Jadi aku pilih pembatas buku yang seperti ini, dan ini bagiku ukurannya cukup pas, cukup cocok untuk novel yang ini, meskipun kayak agak kecil. Tapi sejauh ini yang paling cocok gitu loh menurutku, berdasarkan warna sama ukuran. Jadi seperti itu. Terus kemarin juga aku kan buka-buka Ipusnas. Ternyata di Ipusnas itu ada novel-novel baru yang baru upload, baru masuk ke Ipusnas, dan ternyata kebanyakan itu udah pada antri. Jadi aku kayaknya telat mungkin beberapa hari, karena sebenarnya belakangan ini aku jarang ngecek Ipusnas, karena ya Ipusnas sering gangguan ya, jadi males. Tapi ternyata kemarin waktu aku ngecek Ipusnas, ngeliat novel-novel yang baru, ternyata cukup banyak. Dan itu aku menemukan satu novel yang benar-benar aku pengen baca, yang judulnya Bentala Sela. Bentala Sela ini itu lanjutan dari novel yang dulu pernah aku baca mungkin sekitar 2 tahunan yang lalu, yang judulnya Enigma Pasha, yang karyanya siapa ya, Akai Gita kalau salah. Iya, karyanya Akai Gita. Jadi yang Enigma Pasha itu udah aku baca 2 tahun yang lalu kalau nggak salah. Terus habis itu lanjutannya yang namanya Bentala Sela itu baru ada di Ipusnas. Sebenarnya di antara Bentala Sela sama Enigma Pasha itu ada satu yang judulnya Paradoks Bingar. Cuman kayaknya kalau yang Paradoks Bingar itu kayak novel antara aja gitu loh. Nggak tahu juga, soalnya yang Paradoks Bingar aku juga belum ada kesempatan untuk baca di Ipusnas karena itu juga masuk antrian. Tapi berdasarkan tokoh utamanya yang ada di novel yang pertama, yang Enigma Pasha, yang aku tahu itu, yang aku baca 2 tokoh utamanya itu Pasha sama Sela. Jadi kayaknya kalau yang Paradoks Bingar itu kayak cuma 1.5 gitu loh, kayak hanya tengah-tengah, kayak apa ya, kayak pengisi sela-selanya aja. Jadi aku lebih tertarik untuk membaca yang Bentala Sela, tapi aku nggak tahu kapan bisa baca itu, karena memang kebanyakan novel-novel dari Akai Gita itu antri di Ipusnas, apalagi novel yang baru ada di Ipusnas yang judulnya Bentala Sela ini. Jadi semoga aku bisa segera membaca novel itu dari Ipusnas, dan aku kayak bener-bener
bersemangat lagi untuk membaca, karena aku merasa banyak banget buku-buku, banyak banget novel-novel yang ada di Ipusnas dan juga di Perpus Bung Karno yang baru-baru, yang belum pernah aku baca sebelumnya. Jadi kayak aku pengen lebih rajin lagi membaca dan lebih cepat lagi untuk membaca. Next day, ini hari ketiga, dan ternyata kemarin itu aku baru baca sampai ke halaman 200 berapa ya, 200 lebih dikit lah, 202 kalau nggak salah. Terus yang aku notice dari novel ini, dari ketiga novel itu, ternyata di setiap novelnya, dari yang pertama yang The Poppy Wars, terus The Dragon Republic, terus habis itu yang ketiga itu ada The Burning God. Yang aku notice pertama kali dia di bagian awal cerita itu adalah bahwa dalam ketiga novel ini ternyata Rin itu, dia itu kayak semacam punya rival, bukan rival sih, anggap aja rival yang cowok, yang itu pada akhirnya kayak membuat Rin itu terkagum sampai jatuh cinta kayak gitu. Yang pertama itu kan Rin suka sama Altan, yang kakak tingkatnya, yang sama-sama orang spare terakhir. Terus habis itu yang novel kedua itu dia itu ternyata malah jatuh cinta sama Necha. Yang Necha itu di novel pertama dia itu adalah musuh bebuyutan dari Rin, tapi di novel kedua itu mereka Rin suka sama Necha, Necha juga seperti menyukai Rin, cuman pada akhirnya Necha ini ternyata mengkhianati Rin di akhir novel yang kedua seperti itu. Terus untuk yang novel yang ini ternyata ada satu tokoh baru, yang tokoh baru ini adalah seorang kayak pemimpin pemberontakan di daerah selatan yang namanya Souji. Pada awalnya aku berpikiran bahwa Souji ini cukup menarik, dia itu pintar, dia itu digambarkan sebagai seseorang yang tampan, pintar, dia itu sedikit misterius, tapi dia juga suka main-main sama perempuan. Pokoknya menarik gitu loh di awal cerita, dan aku berpikir bahwa mungkin kayaknya nanti Souji ini bakalan jadi the next cowoknya Rin, dan juga bakalan membantu Rin untuk melakukan perjuangan kayak gitu. Awalnya aku pikir seperti itu, cuman mulai di halaman sekitar 200-an lebih ini ternyata aku menemukan bahwa ternyata Souji ini tidak sebaik apa yang aku duga di awal. Ya, di halaman 200 ini mulai tampak bahwa mulai tampak sisi negatif dari Souji, tapi aku juga nggak tahu apakah ini beneran murni dari dirinya sendiri atau memang Souji ini sedang acting, aku juga nggak tahu. Cuman dari halaman 200-an ini aku mulai nggak terlalu suka sama karakter Souji, yang malah dia itu membantu orang lain, pihak lain untuk menangkap Rin. Jadi seperti itu, gitu aja sih. Aku baru baca sampai halaman berapa ya ini sekarang? 210, dan aku berencana semoga aku bisa baca itu sampai halaman 350-an lah minimal. Terus kalau bisa itu aku baca itu sampai menyelesaikan bagian kedua. Menyelesaikan bagian kedua, atau setidaknya aku bisa sampai ke 400-an halaman. Kalau selesai di bab 2 itu, kalau bab 2 selesai aku baca, berarti aku selesai sampai halaman 417. Terus habis itu mulai di bab 3, karena emang waktu pinjamku kan udah tinggal 3 hari lagi. Jadi semangat, mumpung ini hari Minggu. Kemarin itu hari Sabtu, tapi ada aja yang harus aku kerjakan tiba-tiba, dan ya kayak gitulah. Jadi aku mau serius baca hari ini, dan aku gak bikin konten apapun selain membaca. Rambutku seperti zaman kapan ya? 80-an, 90-an? Gak tahu. Kayak jadul banget model rambut gue, tapi ya mau gimana, ini rambut asli. Aku gak berusaha untuk membuat styling yang aneh-aneh, karena aku juga gak punya hair dryer dan kawan-kawannya. Jadi seperti ini rambutku baru
hampir kering tadi, habis keramas, sekarang jadi rambut emak gue pas muda kali ya. Jadi kemarin itu aku ternyata baca ini tuh nambahnya dikit banget. Biasanya kan aku 100 halaman per hari, anggap aja seperti itu. Ternyata kemarin nambahnya itu cuma 60 halaman, karena memang kemarin kan aku take video, terus habis itu mindah filenya ke laptop, terus edit video dan lain sebagainya. Terus akhirnya ke distract sama yang lain juga selain aku edit video. Akhirnya yang ini agak terbengkalai, dan itu aku udah berusaha semaksimal mungkin untuk membaca sebanyak mungkin. Jadi semalam itu aku baca itu sampai jam setengah 12. Terus habis itu aku sebenarnya belum ngantuk, cuman kayak ya udah terlalu malam untuk baca, karena memang aku kebiasaan untuk bangun pagi, bangun subuh jam 4, jadi lebih baik aku tutup aja. Terus hari ini juga belum aku lanjutkan karena tadi itu habis melakukan yang lain-lain. Terus habis itu aku juga udah selesai upload video untuk yang ini, lukisan Dorian Gray yang bakalan publish itu jam 4 sore ini nanti. Jadi untuk yang ini kan aku udah baca udah lumayan banyak sih sebenarnya, udah lebih dari setengah. Dan kemarin itu semalam itu aku menemukan satu scene aku menemukan sesuatu yang bagiku cukup mengagetkan dan nggak aku prediksi di awal sebelumnya. Karena aku pikir di awal itu kan ada satu karakter baru yang namanya Souji. Souji itu adalah seorang pemimpin perjuangan dari kelompok rakyat di bagian selatan. Jadi dia itu kayak apa ya, dia itu kayak pahlawan gitu loh untuk rakyat. Dan kupikir Rin itu bakal bekerja sama Souji untuk memperjuangkan kemerdekaan Nikan berdasarkan apa yang Rin bayangkan. Jadi seperti itu, kupikir dia akan berkolaborasi, bahkan mungkin membuat Rin jatuh cinta kemudian. Setelah yang pertama Rin itu jatuh cinta sama Altan, yang kedua itu Rin itu jatuh cinta sama Necha, aku pikir yang ini dia bakalan jatuh cinta sama Souji. Dan memang pada awalnya Rin ini cukup menyukai Souji, dan ketika pertama kali mereka bertemu aja Rin udah berpikiran bahwa Souji itu ganteng. Dan ada satu momen dimana Rin ini benar-benar kayak apa ya, berdebar gitu loh, dan menginginkan Souji di satu saat yang singkat. Dan ternyata apa yang aku bayangkan, apa yang aku duga itu salah besar. Jadi Souji ini pada akhirnya mengkhianati Rin. Bahkan Souji ini menyerahkan Rin kepada pihak Republik Naga. Itu kayaknya udah aku omongin di bagian awal video sih, if I'm not mistaken, kayaknya aku udah bilang itu. Dan kupikir itu hanya taktiknya Souji, taktik cerdiknya Souji, karena memang Souji ini adalah orang yang cerdas, orang yang licik, orang yang pejuang yang hebat gitu loh, taktiknya bagus banget. Jadi kupikir itu hanya taktik aja dan Rin itu nggak tahu gitu loh. Jadi Souji ini sebenarnya tetap mendukung Rin, cuman memang caranya seperti itu. Kupikir awalnya seperti itu, tapi ternyata sampai di bagian tengah lebih sedikit ini ada satu kejadian yang cukup besar yang terjadi kepada Souji yang membuat dugaanku itu benar-benar salah total. Tapi kalau aku ngomong ini di sini aku bakalan spoiler. Jadi pokoknya ada satu keadaan, satu kejadian yang membuat dugaanku di awal bahwa Rin ini bakalan bekerja sama dengan Souji sampai akhir ini salah. Oke, jadi seperti itu. Terus habis itu juga aku mau ngomongin tentang satu tokoh yang dari awal novel, dari yang novel yang pertama The Poppy War itu aku udah menduga banget kalau orang ini bakalan menjadi satu tokoh yang jadi salah satu tokoh kunci gitu loh, yang namanya Guru Jiang atau Master Jiang. Di novel yang pertama itu kan dia digambarkan sebagai master atau guru di sekolah militernya Rin, yang guru ini sepertinya tidak kompeten, orangnya aneh, orangnya itu sesukanya sendiri, aneh lah pokoknya. Tapi berdasarkan deskripsi yang seperti itu, biasanya orang-orang yang dianggap tidak kompeten, orang-orang yang dianggap sedikit gila, itu biasanya malah dia itu sebenarnya menyimpan kekuatan atau menyimpan kekuatannya sangat besar gitu loh. Dan itu udah aku duga banget di awal novel yang pertama yang The Poppy War. Dan memang bahkan di novel yang pertama pun
akhirnya diketahui bahwa si Master Jiang ini memang dia itu juga seorang shaman, atau ya shaman di sini adalah seseorang manusia yang dia itu bisa berkomunikasi dan menyalurkan kekuatan para dewa. Dan si Master Jiang ini juga salah satu shaman seperti Rin. Kalau Rin kan dia bisa mengeluarkan kekuatan Phoenix, kekuatan api dan amarah. Kalau Master Jiang ini dia itu ternyata adalah salah satu sosok legenda dari Trifecta. Jadi dulu itu ada Trifecta yang terdiri dari 3 orang yang mereka ini menyatukan kekaisaran ikan. Yang pertama itu disebut sebagai Kaisar Naga, terus yang kedua itu sebagai ular betina, yang ketiga itu adalah penjaga gerbang. Dan ternyata si Master Jiang ini adalah salah satu di antara ketiga itu, yang dimana dia itu adalah penjaga gerbang. Dan itu memang udah diketahui dari novel pertama sih kalau nggak salah, atau novel kedua, I'm not sure. Cuman memang Master Jiang ini hanya muncul di awal novel pertama sampai kayaknya pertengahan deh, terus habis itu dia menghilang karena dia itu semacam ketakutan akan adanya perang lagi, kayak punya trauma something like that. Terus habis itu di novel yang kedua yang di The Dragon Republic, dia itu ada, cuman hanya muncul sedikit banget gitu loh scene-nya dimana Master Jiang ini ada. Bahkan mungkin kebanyakan hanya dari cerita-cerita orang tentang Master Jiang dulunya seperti apa, atau Master Jiang itu ya pokoknya hanya cerita dari orang ke orang. Kalau di novel yang kedua itu kayak hampir nggak ada, hampir. Cuman ternyata di novel yang ini Master Jiang ini kayak dibangkitkan kembali, bukan dibangkitkan kembali, kayak dia itu belum mati juga sih, dia itu dihadirkan kembali dan dia punya peran yang cukup besar di sini. Dan kayaknya dia bakalan apa ya, jadi kunci kesuksesan dari peperangan yang dipimpin oleh Rin. Aku sih merasanya seperti itu. Terus juga ya ada hal lainnya yang ada di dalam kepalaku setelah aku membaca novel ini sampai ke setengah lebih, itu adalah kan aku udah bilang di novel yang pertama The Poppy War, terus habis itu The Dragon Republic, ternyata sampai ke novel yang ini yang The Burning God, aku tetap tidak suka sama karakter Rin. Padahal Rin ini kan kayak karakter utamanya, dia tokoh utamanya, cuman Rin itu kayak tidak punya perkembangan karakternya. Itu kayak ya udah gitu-gitu aja gitu loh. Kalau yang pertama di Rin ini adalah orang yang sangat emosian, impulsif banget. Terus yang di novel kedua Rin ini seperti Rin ini terlalu nurut sama perintah atasan karena dia itu ternyata tidak cukup Rin ini ternyata, kalau yang di novel nomor 2, Rin ini ternyata dia itu butuh seseorang yang memimpin dia. Jadi dia itu tidak bisa memimpin sendiri gitu loh, berdasarkan sifatnya seperti itu. Terus yang di novel yang nomor 3 ini sebenarnya dia udah jadi pemimpin, udah gak ngikutin siapapun. Pada awalnya dia udah jadi jenderal, pokoknya dia itu kayak udah ya cukup bisa melakukan apapun ya cukup bisa untuk tidak menuruti perintah seperti dia di novel yang pertama dan kedua. Iya, cuman dia itu tetap impulsinya, tetap dia itu emosian dan dia itu pikirannya itu pendek gitu loh. Dia nggak cukup bijak untuk melakukan sesuatu atau memutuskan suatu masalah. Bagiku seperti itu. Terus kayak dia itu gampang terpengaruh sama orang-orang. Kalau yang pertama itu dia itu terpengaruh sama Altan, ya terlalu terpengaruh sama Altan. Terus habis itu yang kedua itu dia terlalu terpengaruh sama Vaisra. Terus yang di novel yang nomor 3 ini dia itu ternyata gampang terpengaruh sama omongannya Daji atau si Maharani atau si ular betina. Yang pada awalnya kalau yang di novel nomor 1 itu enggak deh, yang di novel nomor 2 kan Rin ini berjuang di bawah perintah dari Vaisra dan dia itu melawan Daji. Kalau nomor 2 kan seperti itu karena dia berpikiran bahwa rencana Vaisra untuk membuat kekaisaran runtuh, terus habis itu dia mau membuat sebuah negara baru atau yang disebut sebagai Republik Naga, itu adalah ide yang bagus. Dan dia itu punya dendam pribadi kepada Daji.
di novel nomor 2. Tapi ternyata di sini Rin ini malah dia itu kayak menuruti apa yang Daji inginkan, dan aku juga belum yakin benar kalau Daji di sini ini adalah orang yang baik gitu loh. Jadi aku masih bingung apakah Daji ini punya tujuan yang baik atau enggak, karena kalau bagiku Daji ini terlalu misterius, dan aku juga kayak gak tahu pasti gitu loh tujuan utamanya itu apa. Terus juga sebutan sebagai ular betina itu kayak terlalu negatif bagiku. Jadi aku ngerasa kalau kayaknya Daji ini malah membawa Rin ke sebuah tujuan yang sebenarnya negatif kayaknya sih, tapi aku juga nggak tahu karena ini masih jauh, dan ini aku harus baca, maunya rencananya harus selesai itu di hari ini, tapi kayaknya nggak mungkin bro. Ini aku baca ini baru sampai sini, dan ini masih jauh banget dari selesai, dan besok aku harus ngembaliin. Jadi mungkin kayaknya besok ini aku bakalan ngembaliin aja. Terus habis itu ini kan harus wajib kembali, cuman aku nggak tahu apakah aku bisa minjem buku yang sama tapi di eksemplar yang berbeda atau di buku yang berbeda gitu loh. Jadi mungkin aku besok coba untuk kembaliin ini. Terus kalau di rak buku ternyata ada novel ini yang lain, yang satunya, karena di perpus Bung Karno itu kalau nggak salah cuma ada 2, aku bakalan coba untuk pinjem, karena kayak sayang banget gitu kalau aku harus ngembaliin terus di pending 2 minggu ke depan. Jadi seperti itu. Kan bingung mau ngomong apa, padahal aku mau update aja berdasarkan apa yang aku ingat belakangan ini ya, karena kalau aku ngomongnya itu entar aku takutnya lupa. Jadi di sini tiba-tiba muncul satu karakter yang sebenarnya karakter itu adalah karakter penting dari yang pertama, novel yang pertama yang The Poppy War. Itu karakter penting banget, lumayan lah. Karakter penting yang sampai di buku kedua itu juga penting. Itu adalah salah satu teman Chike dari Rin, alias teman satu grup shamannya Rin yang namanya Chagan. Chagan itu di novel yang kedua dia itu sebagian besar cerita dia masih ada, cuman sampai ke hampir ke akhir kalau nggak salah, if I'm not mistaken, dia itu akhirnya memisahkan diri dari Rin dan dia kembali ke sukunya atau suku Ketreid, suku pedalaman utara sebutannya. Dan habis itu dia menghilang dari cerita, bukan menghilang ya sih, pokoknya nggak diceritakan lagi kelanjutannya seperti apa. Dan itu sampai waktu aku baca novel ini sebenarnya aku lupa ingat gitu loh sama karakter itu. Sebenarnya ada saat dimana aku ingat kalau Rin ini punya teman shaman yang namanya Chagan ya, sampai di situ. Cuman aku kadang ingat tapi lebih seringnya lupa. Dan ternyata setelah sampai ke bagian ini, lebih dari setengah, Chagan ini akhirnya kembali lagi kepada Rin. Pokoknya kembali ketemu sama Rin lagi. Sampai di situ aja sih, baru sampai di situ, dan aku juga belum tahu kelanjutan ceritanya antara Rin dan Chagan ini akhirnya akan jadi seperti apa. Terus juga yang aku ingat dari Chike atau grup shamannya Rin yang dimulai dari novel yang pertama. Yang dari novel pertama itu kalau nggak salah ada berapa anggota gitu loh. Chike itu emang nggak banyak anggotanya, daripada kelompok prajurit lain itu mereka nggak banyak, karena kan memang hanya kelompok orang-orang aneh atau anak-anak aneh yang mereka itu punya kekuatan yang berbeda-beda. Seperti Rin yang bisa ngeluarin api, ada juga temennya yang bisa berubah-ubah menjadi hewan, ada juga yang dia itu punya kekuatan sangat besar, ada juga yang bisa berkomunikasi ke alam roh seperti Chagan ya, kayak gitu, pokoknya macam-macam. Dan itu di novel yang kedua pada akhirnya grup Chike-nya Rin ini berantakan, dan kebanyakan dari anggota Chike itu akhirnya gugur dalam peperangan, dan salah satu orang yang selamat adalah Chagan. Seperti itu yang aku ingat. Dan hal lainnya yang aku ingat adalah yang aku ingat, aku selalu beranggapan bahwa Altan Trenshin yang ada di novel yang pertama yang membuat Rin jatuh cinta dan terkagum sampai jatuh cinta, atau alias dia itu adalah
komandan komandan Cike sebelum Rin. Di novel yang pertama itu dia diceritakan bahwa dia akhirnya mengorbankan dirinya dalam peperangan dengan cara mengeluarkan api. Pokoknya kayak dia itu sebenarnya punya kekuatan sama seperti Rin. Terus dalam peperangan dia itu mengorbankan dirinya untuk memenangkan perang. Terus Rin itu percaya bahwa Altan itu sudah meninggal dalam peperangan itu. Cuman sampai sekarang, sampai di yang novel yang nomor 2, kalau kalian nonton reviewku, aku beranggapan, aku merasa bahwa Altan itu sebenarnya belum benar-benar meninggal. Entah bagaimana dia itu bisa selamat dalam peperangan. Di novel yang ini pun juga aku masih merasa bahwa Altan itu akan hadir lagi gitu di akhir. Entah dia itu bakalan jadi musuhnya Rin atau bakalan jadi bala bantuannya Rin untuk memenangkan perang. Jadi aku juga nggak tahu, karena memang sampai sekarang Altan itu belum muncul kembali. Terus juga ya tanda-tanda yang membuat dia benar-benar meninggal itu juga belum pasti gitu loh dari novel yang pertama, kedua sampai ketiga ini. Jadi seperti itu. Mungkin nanti dia bakalan muncul kembali seperti Cagan yang tiba-tiba muncul kembali untuk menemui Rin. Terus juga yang aku ingat adalah Cagan itu kan dari suku pedalaman utara, yang itu adalah di luar dari kekaisaran Nikan. Dia itu dari daerah pokoknya utaranya Nikan gitu loh. Dia itu pokoknya bukan warga negara Nikan lah ceritanya. Tapi kurasa dia ini nantinya bakalan membawa bala tentara dari daerah pedalaman utara, yang aku juga nggak tahu dia ini bakalan membantu Rin atau bakalan melawan Rin. Tapi kurasa sih harusnya membantu Rin ya, karena memang Cagan itu adalah temannya Rin. Cuman sebenarnya daerah pedalaman utara, suku-suku di sana yang disebut sebagai suku Catreid itu sebenarnya mereka itu punya dendam pribadi pada Trifecta, yang dimana di novel yang ini Rin ini malah justru memanfaatkan kekuatan Trifecta untuk memenangkan perang. Jadi aku juga nggak tahu apakah Cagan akan membantu Rin atau malah memusuhi Rin, karena Rin pada akhirnya dia itu bersekutu dengan Trifecta. I don't know. Terus juga mulai terungkap juga beberapa hal yang membuat aku penasaran dari novel yang pertama. Adalah salah satunya siapa Rin sebenarnya, karena Rin kan diceritakan dia itu adalah seorang anak yatim piatu yang kedua orang tua Rin itu meninggal dalam perang. Terus sampai di novel yang kedua juga nggak jelas dia itu sebenarnya anak siapa. Cuman kayaknya aku merasa bahwa sebenarnya Rin ini adalah anak dari seseorang yang penting gitu loh. Kayaknya nggak mungkin dia itu hanya anak dari rakyat jelata. Meskipun dia memang keturunan dari orang di Pulau Sper yang punya kekuatan hebat yang bisa memanggil api, cuman aku tetap merasa bahwa kekuatan Rin itu terlalu hebat untuk hanya Rin ini dilahirkan dari rakyat jelata. Jadi aku tetap penasaran siapa sebenarnya kedua orang tua Rin. Terus habis itu juga di sini pada akhirnya aku kayak mulai punya spekulasi, mulai menduga bahwa ternyata Rin ini adalah salah satu dari anak perempuan yang di novel yang pertama yang di novel kedua itu ada salah satu orang yang pernah menyebut bahwa Rin ini mirip sekali dengan seorang perempuan dari Sper yang namanya Hanelai, dan aku berasumsi bahwa Rin ini beneran anaknya Hanelai. Belum pasti juga apakah asumsiku benar atau enggak, cuman aku masih terus membaca ini karena benar-benar penasaran gitu loh sama latar belakang dari Rin. Terus juga aku juga penasaran sama yang membuat penasaran dari novel ini adalah apa yang terjadi di perang opium kedua yang dimenangkan oleh Trifecta. Jadi di sini ya, jadi Trifecta itu adalah 3 orang yang mereka itu bisa memenangkan peperangan di perang opium kedua dan menyatukan Nikan. Hanya di situ aja. Ceritanya seperti itu. Memang mereka itu melegenda karena mereka punya kekuatannya sangat hebat. Cuman belum jelas juga apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana mereka bisa memenangkan peperangan itu. Satu itu. Terus juga apa yang sebenarnya terjadi hingga membuat Trifecta itu terpecah belah dan pada akhirnya hanya tersisa Sudaji atau si Maharani aja yang memegang kekuasaan. Kenapa Kaisar Naga sama
penjaga gerbang itu pada akhirnya menghilang gitu. Jadi itu adalah salah satu yang membuat penasaran, dan di sini pada akhirnya sedikit demi sedikit cerita itu terungkap. Belum terungkap seluruhnya karena memang aku juga belum selesai baca sih. Cuman itu menyenangkan, membuat aku penasaran banget, membuat aku pengen terus membaca novel ini sampai selesai. Bener-bener bikin penasaran gitu loh menurutku. Dan meskipun ceritanya novel ini kayak tebal banget, meskipun aku nggak suka sama karakter utamanya yang Rin yang sifatnya itu menyebalkan menurutku, cuman dari keseluruhan cerita sebenarnya membuat aku penasaran pengen membaca sampai akhir. Padahal ini belum reviewku akhir, tapi ya seperti itulah apa yang ada dalam kepalaku sekarang. Jadi aku mau ngomongin tentang novel yang masih aku proses baca sekarang. Jadi waktu kemarin itu aku ke Perpus Bung Karno kan buat ngembaliin novel The Burning God yang udah aku pinjem itu 2 minggu, dan itu udah harus wajib kembali. Dan untungnya di rak buku itu masih ada 1 eksemplar lain, jadi kodenya lain, jadi aku pinjem ini. Jadi untuk melanjutkan novel yang aku kembalikan, aku pinjem novel lain yang ini. Jadi ini buku yang berbeda ya, buku yang sama cuman di cetakan yang berbeda gitu loh. Terus habis itu aku bingung aku mau pinjam buku apa, karena yang ini kan aku belum selesai baca, jadi kurangku lumayan banyak sih, honestly kayak 1/3-nya lagi. Terus kan aku juga masih ada tanggungan untuk menyelesaikan novel The Black Book, yang itu aku baru baca itu lumayan dikit lah sebenarnya. Jadi aku pikir kayaknya kalau aku pinjem ini, aku mau menyelesaikan ini, mungkin kalau aku pinjem The Black Book juga dan ingin menyelesaikan The Black Book juga, kayaknya waktunya nggak cukup. Jadi mending aku cari novel lain yang lebih tipis. Terus aku udah muter-muter, aku bingung mau baca buku apa, karena kebanyakan buku-buku yang pengen aku baca itu kayak gede-gede gitu loh. Jadi aku takutnya kalau aku pinjem 2 buku yang gede nggak selesai. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk pinjem ini. Ini novel, astagfirullahaladzim, ini apa tempelan? Ini novel Larung dari Ayu Utami. Jadi ini adalah buku lanjutan dari Saman yang udah pernah aku baca dan aku bahas itu lebih dari setahun yang lalu kalau nggak salah. Pokoknya cari aja, lebih dari setahun yang lalu. Jadi aku baca Saman terus. Untuk Larung sama yang lanjutannya yang ketiga itu aku belum baca, dan aku cari di Ipusnas juga ada, cuman yang Larung ini di Ipusnas, if I'm not mistaken, itu dalam bahasa Inggris, tidak dalam bahasa Indonesia. Jadi aku memutuskan untuk pinjem novel ini aja untuk melanjutkan novel Saman yang udah pernah aku bahas sebelumnya. Cuman sayangnya aku sedikit lumayan lupa sama ceritanya Saman, karena oh my god, aku udah baca itu udah cukup lama, dan aku itu sebenarnya adalah orang yang pikun. Jadi aku bingung kalau aku mulai baca ini nanti apakah aku bisa menghubungkannya dengan novel yang Saman. Terus aku juga kepikiran apa aku pinjem Saman aja di Ipusnas biar aku kayak baca sedikit-sedikit gitu loh, setidaknya bagian awal dan bagian akhir untuk mengingat. Cuman ternyata di Ipusnas novel Saman itu dalam antrian cukup populer, jadi aku gak bisa pinjam itu di Ipusnas. Sedangkan kalau mau pinjam di Perpus Bung Karno, setidaknya aku harus merelakan salah satunya dulu baru aku pinjam Sama. Jadi kayaknya ya udahlah, aku pokoknya baca yang ini dulu. Terus untuk novel ini mungkin aku bakalan tetap berusaha untuk ngecek Saman di Ipusnas kalau bisa. Kalau enggak ya mungkin aku bakalan baca. Biasanya kalau aku udah mulai baca, udah masuk flow-nya, udah masuk sama ceritanya, aku biasanya teringat lagi sama cerita-cerita yang udah lama berlalu. Jadi seperti itu, aku mau lanjut baca ini aja. BTW aku udah baca lumayan jauh, 500-an lebih, dan ini semoga aku bisa menyelesaikannya kalau enggak besok kayaknya. Besok kalau enggak begitu besok lusa. Dan ternyata prosesku baca ini lumayan lama ya, tapi setidaknya aku sekarang udah nggak keburu-buru lagi karena aku udah bisa pinjam buku ini lagi untuk melanjutkan ceritanya. Seharusnya hari ini aku selesai baca ini, tinggal dikit, lumayan. Sekarang di halaman 609 dari 666 halaman, dan harusnya sih selesai ya. Cuman nggak tahu kenapa hari ini aku kayak ngantuk banget gitu. Tadi juga sempat mau tidur siang dulu biar
kalau bangun itu udah fresh, jadi aku mau baca itu udah ya ya udah bisa lebih fokus lah. Cuman nggak tahu kenapa kayak masih ngantuk banget, jadi aku buat kopi lagi, kopi panas nggak kelihatan. Kayaknya aku butuh beli cangkir baru gak sih yang kayak lebih estetik gitu loh, biar kelihatan kopiku seberapa. I don't know, itu nantilah belakangan. Jadi aku mau ngopi dulu, sama aku juga sedang proses untuk edit video. Belum edit sih sebenarnya, lebih seperti masukin footage yang aku butuhkan buat review novel The Burning God. Meskipun aku belum bikin review terakhir, tapi harusnya sih tinggal dikit lagi ya. Semoga besok udah selesai dan besok aku bisa bikin review terakhirnya. Jadi seperti itu. Terus juga ini kan udah sampai hampir akhir banget ya, dan kupikir awalnya itu banyak hal yang aku duga itu ternyata salah, seperti di bagian akhir itu perang antara Rin dengan Necha, atau perang antara Federasi Selatan yang dipimpin oleh Rin sama Republik Naga itu bakalan terjadi epic banget sampai di akhir. Ternyata malah enggak, ternyata sebelum akhir itu udah terjadi peperangan yang besar, terus habis itu perangnya udah dimenangkan Rin. Dan sekarang ini dalam kondisi Rin ini udah menang sebenarnya, cuman Necha itu masih ada, dan aku nggak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya karena ini masih cukup panjang gitu loh. Apakah akan ada plot twist di belakang? Dan yang aku goblok lagi, saking aku penasarannya, karena kan kok ini perang udah selesai padahal endingnya masih cukup jauh gitu. Semalam itu saking aku penasarannya dan sedikit goblok, aku baca kalimat terakhir di bagian akhir. Jadi ending itu aku baca bagian kalimat terakhirnya doang, dan disitu aku langsung kayak, oh jadi endingnya seperti itu, kok unexpectedly gitu loh. Jadi aku kayak pada akhirnya aku tahu endingnya yang akan endingnya itu seperti apa, dan itu agak mengecewakan bagiku karena tidak sesuai dengan ekspektasiku. Menurutku sampai sekarang sih seperti itu. Cuman aku juga belum tahu apa yang terjadi dari peperangan, dari kemenangan Rin ini sampai akhir, sampai endingnya terjadi hal yang seperti itu. Apakah akan terjadi hal-hal yang membuat aku tertarik kayak gitu. Terus juga banyak kejadian yang membuat tokoh-tokoh yang ada di dalam novel ini, yang tokoh-tokohnya itu ku anggap itu bakalan berperan sangat besar, penting banget, dan kayaknya tokoh-tokoh ini bakalan bertahan cukup lama gitu loh di novel ini. Ternyata malah gugurnya itu cukup awal, dan itu cukup mengagetkan bagiku karena tokoh-tokoh yang sepenting itu, dengan kekuatan sebesar itu, dengan keunikan karakter yang seperti itu, ternyata malah diakhiri di bagian awal-awal. Jadi kayak, oh apa ini, kenapa jadi seperti ini? Aku jadi kayak tidak sesuai dengan ekspektasi, tapi aku juga masih penasaran kenapa si penulis ini menghabisi nyawa si karakter ini di bagian yang cukup awal. Jadi aku masih penasaran, cuman agak kecewa karena aku udah tahu bagian endingnya. Cuman kecewaku ini masih tertutup, masih nggak cukup besar karena aku juga belum tahu perjalanan sampai di ending itu jadi seperti apa. Mungkin akan ada hal-hal yang menarik yang sampai membuat endingnya kayak gitu. Jadi seperti itu aja updateanku. Karena aku ngantuk sumpah ini ngantuk parah. Padahal ini harusnya aku udah menyelesaikan ini kalau bisa itu kemarin itu hari Jumat, cuman ternyata kemarin nggak bisa. Terus karena ini weekend, jadi harusnya aku bisa menyelesaikannya untuk baca novel itu hari ini. Cuman nggak tahu, ini hari Sabtu masih jam 4 sore, tapi aku kayak aduh ngantuk banget, tapi aku harus bertahan sampai malam, setidaknya sampai habis isa. Enggak sih, biasanya aku meskipun ngantuk kayak gini pun aku tidur itu minimal ya tetap jam 10-an. Jadi gitu aja, aku mau lanjut ngopi, terus kalau udah agak seger baca lagi.
baru selesai. Ini jam berapa ya? Jam 11 kurang seperempat dan aku baru selesai baca. Sejujurnya kalau dipikir kayak, kalau menurutku sih aku tetap jengkel banget parah sama karakter Rin. Tapi ternyata memang si penulis ini punya kayak apa ya, tujuan kenapa Rin ini memang digambarkan perkembangan karakternya Rin itu memang dibuat seperti itu. Memang tidak seperti apa yang aku harapkan di awal. Rin akan jadi orang yang bijak, Rin akan jadi pemimpin yang baik. Memang tujuan akhirnya bukan untuk membuat Rin menjadi seorang pemimpin yang baik gitu loh. Jadi novel ini wah, di luar prediksiku, endingnya di luar prediksiku, menarik lah pokoknya. Menarik tapi apa ya, jengkel tapi menarik gitu loh. Besok aku bakalan bahas, insya Allah besok aku bakalan bahas dengan lebih terperinci, karena ini udah malam dan aku gak bisa ngomong terlalu keras karena orang-orang udah mulai tidur dan aku udah mulai kayak ngawang gitu loh kepalaku. Jadi aku takutnya aku bakalan ngomongku jadi gak jelas kalau aku harus bikin review terakhirnya malam ini. Jadi tunggu aja besok, insya Allah sih besok. Kan ada bulu kucing. Jadi ini aku emang berniat pakai baju ini karena aku mau membahas novel yang settingnya itu ada di imaginary Chinese. Jadi kan aku pakai kayak baju-baju ala-ala Asia Timur gitu loh ya. Kurasa sih mencocokkan sama covernya yang bajunya juga warna biru. Jadi aku pakai baju biru abu-abu seperti ini biar cocok, biar matching, biar moodnya sejalan sama apa yang bakalan aku bahas. Jadi untuk novel ini pada akhirnya aku menyelesaikannya itu lebih dari 1 minggu. Entah berapa hari, mungkin 9-10 harian lah ya. Tidak sesuai sama rencana awalku yang mau menyelesaikan ini dalam waktu 5 hari. Karena waktu itu aku udah mepet banget waktu pinjamku. Terus ternyata waktu aku kembaliin aku bisa pinjam buku lainnya yang satu judul. Jadi makanya aku belakangan itu agak lebih bersantai biar aku lebih bisa menikmati ceritanya. Jadi ini untuk kalian yang belum tahu tentang novel ini yang judulnya adalah The Burning God dari R.F. Kuang. Ini adalah series yang nomor 3, series yang judul novel pertamanya atau seriesnya itu adalah The Poppy War. Jadi kalau kalian yang nonton video ini dan belum baca novel yang pertama The Poppy War, mending kalian baca dulu atau lihat review novel yang pertama dan kedua, karena memang novel ini tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa langsung tiba-tiba membaca novel ini karena kalian bakalan kehilangan banyak informasi yang ada di novel-novel yang awal seperti apa itu Nikan, terus siapa itu Rin, bagaimana Rin bisa mendapatkan kekuatannya, terus apa itu Federasi Mugen, apa itu Hisperia, apa itu Republik Naga. Pokoknya kalian bakalan kehilangan banyak informasi kalau kalian tiba-tiba langsung membaca novel ini. Jadi pokoknya kalian harus baca novel yang nomor 1 dan nomor 2 dulu, yaitu The Poppy War sama The Dragon Republic. Jadi seperti itu aja, aku langsung membahas novel ini aja langsung ya, karena kalau aku membahas lagi plotnya dari awal itu bakalan panjang banget karena memang novelnya itu tebel-tebel banget. Ini yang paling tebel sih seingetku, cuman novel yang lainnya 1 dan 2 itu nggak jauh tebel dari ini. Jadi untuk novel yang ini pada akhirnya itu kayaknya beberapa hari yang lalu waktu aku selesai baca itu aku agak terkaget-kaget sama endingnya yang ternyata tidak sesuai dengan ekspektasiku. Pada umumnya ekspektasiku adalah, pada umumnya cerita yang aku baca yang seperti ini biasanya si tokoh utamanya yaitu Rin di sini, dia pada akhirnya akan jadi pemenang, jadi orang yang bijak, jadi kaisar yang baik, pokoknya yang seperti itulah. Tapi ternyata di endingnya itu ada satu kejadian mengagetkan bagiku, di mana Rin ini ternyata sifatnya itu dari awal dari novel pertama itu aku udah nggak suka karena dia itu terlalu gampang emosi, terlalu gampang mengeluarkan kekuatannya, berpikiran pendek, sumbu pendek.
Ternyata sampai akhir pun dia tetap menjadi orang yang seperti itu. Bukan tetap juga sih sebenarnya, malah kayaknya semakin ke belakang, semakin ke novel yang akhir ini, dia itu malah menjadi seseorang yang semakin gila akan perang. Dia itu semakin ketakutan bahwa dia akan diserang. Dia itu semakin berkeinginan untuk menang dalam peperangan dan menghancurkan banyak pihak, banyak lawannya. Dan itu sebenarnya kalau kita baca dari novel yang pertama, kan dia ini punya kekuatan dewa, yaitu Dewa Phoenix, dimana Dewa Phoenix ini ingin menghancurkan, ingin menguasai, ingin membakar segalanya. Dan memang ternyata waktu di awal dia itu diberi peringatan oleh gurunya bahwa dia itu kalau terlalu bergantung sama dewa ini, dia akan menjadi seseorang yang yang terlalu emosional dan ingin menghancurkan segalanya. Ternyata pada akhirnya memang Rin ini menjadi sosok orang yang benar-benar ingin menguasai segalanya, ingin menghancurkan segalanya, ingin menghancurkan semua orang yang tidak sejalan dengan dirinya. Jadi memang bayanganku tentang sifat Rin yang pada akhirnya dia itu akan jadi seseorang yang bijak itu ternyata memang terpatahkan, tidak terwujudkan. Tapi memang itu adalah tujuan dari si penulis untuk membuat karakter Rin itu seperti itu. Jadi semakin lama Rin ini semakin terpengaruh oleh dewa naganya. Jadi itu menarik bagiku karena itu jauh berbeda dari harapanku, tapi memang sejalan sama ceritanya. Jadi seperti itu. Terus juga beberapa hal itu membuat aku masih bertanya-tanya gitu loh. Di akhir ending cerita ini itu aku ngerasa kalau ceritanya itu masih gantung. Karena pada akhirnya negara Nikan atau kekaisaran Nikan itu, kurasa di akhir itu pun Nikan itu tidak benar-benar merdeka. Jadi yang waktu yang pertama itu kan dia di novel The Poppy War, Nikan itu diserang, diinvasi sama Federasi Mugen, yang mana Federasi Mugen itu kalau di dunia nyata itu adalah Jepang. Jadi Jepang itu menyerang Cina. Terus habis itu yang di novel yang kedua itu ternyata terjadi perang saudara di dalam Cina, di mana ada dua kubu, yaitu kubu kekaisaran yang ingin tetap memerintah berdasarkan raja dan ratu. Cuman ada juga satu kubu di mana mereka itu sama-sama orang Nikan, tapi mereka ini ingin merdeka dan ingin membentuk sebuah negara naga lah. Jadi beda cara memerintah gitu loh. Terus akhirnya mereka terjadi perang saudara. Dan yang ketiga ini ternyata peperangannya itu adalah antara orang-orang selatan, di mana orang-orang selatan ini biasanya adalah orang-orang yang terbuang, orang-orang yang tidak terlalu diperhatikan. Yang mereka ini akhirnya bersatu di bawah kepemimpinan Rin. Mereka ini ingin menggulingkan pemerintahan Republik Naga, yang dimana Republik Naga itu dipengaruhi oleh Hesperia, dimana kalau di dunia nyata Hesperia itu adalah negara Inggris, dimana negara Inggris itu ingin menguasai, ingin menduduki Cina. Jadi terus terjadi peperangan, dimana pada akhirnya pun yang di ending novel ini Hesperia itu tetap tidak bisa dikalahkan, masih tetap ada di Nikan. Jadi seperti itu. Jadi endingnya itu masih gantung, tidak tahu bagaimana akhir dari Nikan. Apakah bisa merdeka, apakah rakyatnya bisa hidup makmur atau tidak, atau malah akhirnya benar-benar dikuasai sama Hesperia. Jadi endingnya itu bagiku gantung. Jadi aku sampai berpikiran apakah mungkin nanti ada novel berikutnya setelah novel yang ini, karena memang benar-benar kayak masih gantung aja gitu loh nasib dari Nikan. Terus juga ada banyak pertanyaan yang bagiku itu belum terjawab. Mungkin ini untukku pribadi ya. Seperti kisah dari Perang Opium Kedua. Kan novel ini kan settingnya adalah di Perang Opium Ketiga. Cuman kan ada orang-orang yang berkuasa yang ada hubungannya sama Perang Opium Kedua, di mana Perang Opium Kedua inilah yang membuat Rin ini kehilangan kedua orang tuanya. Cuman tentang Perang Opium Kedua ini kayak cuma dibahas sekilas-sekilas doang gitu loh. Belum jelas apa yang benar-benar terjadi, apa yang benar-benar dilakukan oleh si Kaisar Naga ini, sehingga membuat
perang opium kedua yang berkobar ini akhirnya bisa dipadamkan, meskipun akhirnya Pulau Spare, di mana pulau asal dari Rin ini, benar-benar di bumi hanguskan. Cuman itu kayak belum terlalu jelas bagiku. Mungkin kalian ngerti dari flashback sedikit yang ada di sini, tapi bagiku itu masih jadi tanda tanya. Terus juga tentang latar belakang Rin. Latar belakang Rin ini sampai di sini bagiku tetap tidak terjawab dengan sempurna gitu loh bagiku. Karena Rin di sini kan dia memang digambarkan sebagai anak yang lahir dari orang tua spare, di mana kedua orang tuanya ini menjadi korban di saat perang opium kedua. Oke, sampai di situ oke. Cuman aku tetap bertanya-tanya, kayak tetap menginginkan penjelasan yang lebih rinci lagi tentang Rin. Apalagi Rin ini disebut dia itu mirip banget sama seorang tokoh kayak pejuang spare yang namanya Hanilai. Nah, aku jadi berpikiran, apakah memang Rin ini punya hubungan darah dengan Hanilai, atau ya apakah mungkin Hanilai ini adalah ibunya atau enggak gitu loh. Jadi itu belum terjawabkan sampai di akhir. Terus juga yang bagiku gantung dan aneh banget itu adalah kemunculan dari Chagan, dimana Chagan ini adalah sosok penting di novel pertama dan kedua. Yang Chagan itu adalah anggota Chike juga seperti Rin, yang dimana anggota Chike ini punya kekuatan dewa yang beragam. Nah, di novel nomor 2 pertengahan ke belakang kan Chagan ini menghilang karena dia kembali ke suku pedalaman utaranya. Nah, di novel ini dia kembali. Cuman kembalinya itu benar-benar kayak cuma 1 bab. Dia hadir bilang kalau dia sudah bisa memimpin sukunya kembali. Terus dia itu masih temannya Rin, terus habis itu kayak menghilang lagi gitu loh. Jadi kayak ini Chagan fungsinya dia kembali itu apa? Jadi kayak dia cuma datang bawa pasukan, tapi entah membantu entah enggak, kayak nggak jelas gitu loh. Jadi aku berpikiran bahwa mungkin setelah ini aku berharapnya ada satu novel lainnya yang bisa menjelaskan segala pertanyaanku itu. Cuman memang untuk novel ini aku bilang menarik banget, meskipun capek, tapi itu kayak membuat aku pengen terus membaca karena banyak pertanyaan-pertanyaan yang ingin aku jawab, yang ingin aku dapatkan jawabannya. Meskipun sampai akhir pun aku tetap tidak bisa mendapatkan jawabannya. Sebagian besar aku tetap tidak bisa mendapatkan jawabannya. Terus hal menariknya lagi bagiku dari novel ini adalah, kan ini adalah novel fantasi yang sebenarnya dasar ceritanya itu diambil dari sejarah, yaitu sejarah perang opium yang benar-benar ada di Cina. Dan itu sekitar tahun 1800-an. Dan ketika aku membaca ini tuh aku jadi kayak ngerasa unik gitu loh. Karena kan biasanya kalau novel fantasi di zaman kerajaan itu benar-benar settingnya itu jauh di belakang, dimana tidak ada teknologi yang hadir. Jadi kayak benar-benar antara dewa, antara shaman, antara kekuatan yang magis sama manusia biasa kayak gitu. Terus peperangannya juga menggunakan kayak pedang, tombak, ya pokoknya yang secara tradisional banget. Cuman kalau di sini ini karena settingnya tidak terlalu jauh di belakang, dan ini benar-benar perang opium itu benar-benar ada di dunia nyata. Jadi di sini tuh ada beberapa teknologi itu yang aku ngerasa kayak kadang ketika aku membaca ini agak terkaget-kaget, karena ternyata teknologi ini udah ada di novel ini gitu loh. Jadi kayak si Hesperia atau Inggris kalau di dunia nyata itu, mereka datang ke Nikan atau ke Cina itu, mereka itu membawa kayak balon udara untuk transportasi, untuk membawa tentaranya. Terus juga tentara mereka pun yang melawan Rin itu ternyata mereka udah membawa senjata kopak. Jadi antara Rin yang pakai kekuatan dewa, dia itu melawan senjata yang udah cukup modern. Jadi kayak menarik ya, settingnya, ceritanya itu menarik karena tidak terlalu tradisional banget gitu loh. Terus juga kita selama membaca novel ini, aku mencari kayak padanan-padanan yang ada di novel ini dengan apa yang benar-benar terjadi di dunia nyata. Karena memang menarik aja gitu mencari trivia mencari kayak semacam Easter egg di sini yang bisa aku padankan di dunia nyata. Jadi seperti itu untuk novel ini. Meskipun endingnya tidak sesuai dengan harapanku, meskipun aku masih punya banyak pertanyaan, tapi ini cukup worth it untuk kalian ya yang memang tertarik untuk membaca kisah-kisah peperangan,
terus peperangannya menggunakan kekuatan dewa, terus juga untuk kalian yang betah untuk membaca novel-novel yang tebel seperti ini, karena memang novelnya tebel-tebel. Oke, sekian review novel The Burning God dariku. Semoga kalian suka menontonnya, semoga kalian betah dengerin aku ngoceh sampai akhir. See you next time. Goodbye.